Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan melanjutkan membahas transformasi geometri. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu translasi, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan. Nah, di sini refleksi itu adalah pencerminan di mana definisinya itu adalah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, di sini sudah Ibu rangkum rumusnya, sudah ada refleksinya, sudah ada hasil pemetaannya, dan persamaan matriks transformasinya. Nah, misalkan yang pertama ini, jika teman-teman memiliki sebuah titik yaitu x, y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu x, maka bayangan titiknya akan menjadi x, negatif y. Nah, di sini sudah ada persamaan matriks transformasinya. Oke, yang kedua, jika teman-teman memiliki titik x, y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu y, maka bayangan titiknya akan menjadi negatif x, y. Gitu ya. Nah, ketiga, ketika teman-teman memiliki titik x, y, kemudian direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan titiknya akan menjadi negatif x, negatif y. Kemudian, jika teman-teman memiliki titik x, y, kemudian direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, maka bayangan titiknya akan menjadi y, x, gitu ya. Oke, kemudian rumus yang selanjutnya, jadi ini totalnya akan ada 8 rumus ya teman-teman ya, yang sudah Ibu rangkum supaya teman-teman nanti melakukan perhitungannya itu bisa lebih mudah lagi. Kemudian, jika ada titik x, y, kemudian direfleksikan terhadap y sama dengan negatif x, maka bayangan titiknya akan menjadi negatif y, negatif x. Selanjutnya, jika ada titik x, y, kemudian direfleksikan terhadap x sama dengan h, nah artinya nanti h ini memiliki nilai teman-teman. Ya, nanti berupa angka gitu ya. Nah, di sini bayangan titiknya akan menjadi 2h dikurang x, y. Berarti gini, teman-teman mencari titik x aksennya dengan mensubstitusi nilai 2h dikurang x, dan y-nya nanti berapa. Ini berarti ada 2, ya, bukan satu kesatuan teman-teman, ada 2. Pertama mencari x aksennya dulu, kemudian y aksennya, gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman memiliki titik x, y, kemudian direfleksikan terhadap y sama dengan k, sama k ini nanti berupa angka. Caranya, x aksennya itu berapa nanti, kemudian untuk mencari y aksen itu dengan cara 2k dikurang nilai y. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir, ketika direfleksikan terhadap titik pusat di mana A, B, maka untuk mencari bayangan titiknya, untuk mencari x aksennya itu adalah 2A dikurang x, dan untuk mencari y aksennya adalah 2B dikurang y, gitu ya. Dan di sini ada persamaan matriks transformasinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas yang dimana di sini merupakan refleksi pada titik. Ya, dengan contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 7,3 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Teman-teman lihat dulu, ya. Kita jawab, teman-teman lihat dulu, ketika ada sebuah titik di mana titiknya itu adalah x, y, kemudian direfleksikan terhadap y sama dengan negatif x, bayangannya akan menjadi seperti apa? Bayangannya akan menjadi negatif y, negatif x. Ya udah, tinggal kita lihat dari sini. Kita punya 7,3, kemudian direfleksikan terhadap y sama dengan negatif x. Y-nya berapa? 3, tinggal ditambahin negatif deh. Jadi, hasil bayangannya adalah negatif 3, negatif 7. Y ini kan, Ibu ganti ini dulu bentar. Nah, Y ini kan di sini ya, berarti Y ini yang di sini. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 3. Berarti di sini kan negatif Y, berarti negatif 3. X-nya berapa? 7.
berarti di sini negatif X, berarti negatif 7. Maka dari itu bayangan titik A adalah negatif 3, negatif 7. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, berapakah hasil pencerminan titik B 3,5 pada sumbu X sama dengan H sama dengan 2 terhadap X sama dengan H? Oke, kita jawab ya. Berarti ini direfleksikan terhadap X sama dengan H. Kita tulis dulu rumusnya. Ketika ada titik B, X, Y, kemudian direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka bayangan titiknya akan menjadi 2H dikurang X, ini untuk mencari nilai X aksen, dan Y gitu ya. Nah, yang mana H-nya? H-nya kan yang ini ya. Nah, di sini kan ada titik 3,5. 3 sebagai X, 5 sebagai Y. Kemudian direfleksikan X sama dengan 2. Berarti H ini adalah 2. Berarti kita tinggal substitusikan. 2 kali 2 dikurang 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikurang 3, 1. Berarti bayangan titik B itu adalah 1,5. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita berlanjut ke contoh selanjutnya. Di sini telah ada refleksi pada garis, di mana akan ada sebuah persamaan garis gitu ya. Contoh 3, tentukan persamaan bayangan garis 5X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X gitu ya. Oke, kita jawab. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya persamaan matriks dulu ya. Ibu akan menjelaskan teorinya dulu. Di mana berarti X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini ada matriksnya nih. Matriks dari refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, berarti ini kan perkalian matriks ya. Di mana teman-teman akan bisa menghitungnya itu adalah baris kali kolom gitu ya. Nah, berarti nanti akan menjadi 0 kali X ditambah 1 kali Y, 1 kali X ditambah 0 kali Y. Yang kali 0 dicoret aja. Nah, maka dari itu X aksen, Y aksen sama dengan YX gitu ya. Jadi X aksen sama dengan Y, kemudian Y aksen sama dengan X gitu. Karena kita ingin mencari nilai dari Y dan X, maka Y-nya sama dengan X aksen, X-nya sama dengan Y aksen. Ini kita tinggal tukar posisi aja ya teman-teman ya. Oke, kemudian cara cepatnya teman-teman bisa lihat di sini. Apabila ada titik A, X, Y, kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan titiknya akan menjadi Y, X. Berarti kan di sini kan aksen ya. Berarti sini kita ambil kesimpulan X aksen, ini Y aksen gitu ya. X aksennya sama dengan Y gitu kan. Y aksennya sama dengan X. Sama kan teman-teman? Nah, gitu. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya. Nah, 5X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. X-nya kita ganti jadi Y aksen. Y-nya kita ganti menjadi X aksen. Kita substitusikan. 5 kali Y aksen, 5Y aksen, 3 kali X aksen, 3X aksen. Dikurang 2 sama dengan 0. Oke, nah setelah itu kita lepas saja aksennya. Ya, atau kita pindahkan posisi dulu nih, X-nya yang variabel X-nya yang di depan. Itu dari variabel X, dari variabel Y, dan konstanta. Maka dari itu, persamaan bayangannya adalah 3X ditambah 5Y dikurang 2 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, contoh yang terakhir masih seputar refleksi pada garis. Contoh yang keempat, garis 3Y dikurang garis 3X dikurang Y ditambah 7 sama dengan 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Hasil pencerminan garis tersebut adalah, oke kita jawab. Ketika kita memiliki titik, di mana titik tersebut adalah X, Y, ya, X, Y, kemudian dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka rumusnya akan menjadi A aksen Y, X gitu ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman nanti bisa lihat lagi di tabel rangkuman materi sebelumnya gitu ya. Kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu X, sorry, yang ini terhadap refleksi terhadap Y sama dengan X, kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Nah ini ya, dia direfleksikannya sebanyak 2 kali teman-teman. Ibu ulang, yang pertama direfleksikan terhadap Y sama dengan X, kedua direfleksikan terhadap sumbu X, gitu ya. Oke, maka bayangan yang kedua akan menjadi Y, negatif X. Berarti kita bisa ambil kesimpulan. Kalau X aksennya ini sama dengan Y, terus Y aksen ini sama dengan negatif X, gitu ya. X aksen ini sama dengan Y, kemudian yang terakhir, Y aksen ini sama dengan negatif X. Ingat, yang ingin kita cari adalah Y-nya dan X-nya. Berarti kalau ini mah, kalau yang Y-nya gampang ya, tinggal Y sama dengan X aksen, tinggal ditukar aja. Nah, tapi kalau yang ini nih teman-teman, ini kan negatif X. Kita kan ingin mencari nilai X. Ini bisa nih teman-teman bagi negatif. Berarti jadinya Y aksen dikali negatif itu negatif Y aksen, negatif X dibagi negatif itu X. Gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu hasilnya jadi X sama dengan negatif Y aksen. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa substitusikan ke dalam persamaan garis, di mana persamaan garisnya 3X dikurang Y ditambah 7 sama dengan 5. X-nya kita ganti menjadi negatif Y aksen, Y-nya kita ganti menjadi X aksen. Jadi seperti ini. Oke, 3 dikali negatif Y aksen itu negatif 3Y aksen, negatif kali X aksen itu negatif X aksen, ditambah 7 dikurang 5 sama dengan 0. Ini kita jabarin deh gitu ya. Sekarang kita kelompokkan dari variabel X, variabel Y, dan konstanta. Hasilnya menjadi seperti ini. Tapi sebelum kita kelompokin, nah karena di sini negatif nih teman-teman, Ibu mau bagi menjadi negatif supaya dia akan menjadi positif. Negatif 3Y aksen dibagi negatif itu berarti 3Y aksen, negatif X aksen dibagi negatif itu X aksen, 2 dibagi negatif itu negatif 2 sama dengan 0. Baru kita kelompokin. Maka dari itu hasil persamaan bayangannya adalah X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Oke, semoga bisa dipahami materi ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa email Ibu di Rini Oktavianingsih. Oke, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.